kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, kami dari FOM akan melayani Bapak Ibu serta
teman-teman semua dalam ibadah Universitas Kristen Maranatha hari Jumat 18 Juni 2021. Tema kita saat ini sangat menarik, terpuruk di titik nadir. Namun sebelumnya, mari bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memperolehkan kami pagi hari ini untuk dapat beribadah kembali bersama-sama. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah, kiranya Engkau yang dari awal sampai pada akhirnya yang memimpin. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Panggilan beribadah. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena nama-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mazmur 138 ayat 1-3. Bapak Ibu, teman-teman, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Setiap hari kita dengar melalui media sosial, korban selalu bertambah. Belum lagi bencana alam, masalah ekonomi, dan sebagainya. Terkadang kita merasa kita berada di titik nol dalam kehidupan kita. Hari ini kita ada, itu karena kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun, kasih Tuhan tidak pernah berakhir untuk kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengawali ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan pujian. Datanglah ke bait-Nya, dilanjutkan dengan menyanyikan Kidung Baru nomor 167. Tuhan Yesus sahabatku.
nol atau di titik terendah dalam kehidupan kita, terkadang kita putus asa, meragukan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Saat ini, mari bersama-sama mengambil saat teduh untuk mengakui segala dosa kita. Melalui nyanyian Kidung Baru nomor 13, Allahku jenguklah diriku. Jenguklah diriku.
Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Dengar firman-Mu, saat
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama merendahkan diri kita, memohon penerangan dari Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur di tengah-tengah berbagai persoalan, di tengah-tengah pergumulan, ataupun juga di tengah-tengah kegagalan, bahkan juga ketika kami terpuruk di titik nadir, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu sertailah kami supaya kami dengan anugerah-Mu, dengan terang Roh Kudus dapat memahami rahasia dan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya mengerti dan memahami, tapi lebih utama adalah kami dapat dengan anugerah dari Tuhan, dengan rahmat dari Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu di dalam penyertaan dan kuasa dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Allah, dan Dialah Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dari kitab Ayub. Mari kita membuka Alkitab kita, Ayub pasal 29, ayat 21 sampai dengan 25, dan juga Ayub pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian Ayub 29 ayat 21 sampai dengan 25. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti dengan diam, mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadakan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Ayub pasal 30 ayat 1 sampai dengan 15. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan di padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengecikkan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah, dan aku direndahkannya.
dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar, mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpahkan kepadaku. Kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang-layang hilang seperti awan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia adalah kita yang mau memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita renungkan adalah terpuruk di titik nadir. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada setiap kita. Saudara-saudara, bagaimana respon Anda ketika saudara mengalami satu perubahan drastis dari kondisi yang semula sukses, tetapi kemudian saudara terpuruk di dalam kegagalan? Dahulu kita sangat dihormati, karena saudara-saudara berhasil mencapai puncak kejayaan, atau mungkin orang tua Anda pernah mengalami puncak kejayaan, tetapi sekarang saudara dan keluarga mengalami penghinaan. Dahulu orang tua atau keluarga besar kita, atau mungkin saudara pernah disanjung-sanjung. Tetapi kini keluarga besar ataupun saudara diabaikan, bahkan dianggap tidak pernah ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah gambaran bagaimana yang dimaksudkan dengan terpuruk di titik nadir itu. Terpuruk di titik nadir berarti kita pernah mengalami titik optimum, masa kejayaan, tetapi berubah secara drastis, kita berada di titik nol. Dari seorang yang pernah memiliki apa-apa, tetapi kini berubah menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa lagi. Karena itu berada di titik nadir mau menyatakan bahwa tidak ada lagi kemuliaan. Tidak ada lagi keagungan, tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita merasa penting dan terhormat. Sebab semuanya telah berubah menjadi kehinaan dan kenistaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita ada seorang tokoh, seorang yang saleh dan terhormat bernama Ayub. Dan kalau kita melihat kisah kitab Ayub yang panjang itu, mengungkapkan bagaimana pergumulan dia saat berada atau terpuruk di titik nadir. Padahal kita mengetahui siapa Ayub. Ayub adalah seorang yang hidup benar dan takut akan Allah. Tetapi ia harus mengalami penderitaan yang bukan karena kesalahannya. Saudara-saudara, keagungan dan kemuliaan Ayub sebenarnya sudah dilukiskan di dalam bacaan kita Ayub pasal 29 ayat 23. Itu bagaimana ketika Ayub memiliki pengaruh, memiliki kewibawaan yang begitu besar di tengah masyarakat. Nah, di dalam Ayub 29
ayat 23 berkata, orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadakan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Ini makna yang dalam sekali, saudara. Ayub yang dulunya begitu berkuasa, terhormat, kaya, terkenal. Saudara bisa membayangkan ada orang seperti ini. Kira-kira kalau ada orang yang katakanlah konglomerat, lalu dia punya pengaruh besar. Kalau dia berkata, saudara berani enggak kita ngomong-ngomong sendiri? Enggak akan berani. Saudara akan mencoba mendengarkan. Sebab apapun yang ia katakan dari orang-orang seperti ini, kita akan mengangguk-angguk, kita akan menghormati, kita akan menerimanya seperti orang menantikan hujan. Nah saudara-saudara, firman Tuhan yang dikatakan tadi di dalam ayat 29 ayat 23 itu seakan-akan mau mengatakan bahwa kata-kata Ayub ketika dia kaya, ketika dia terhormat, ketika dia masih punya pengaruh besar, itu kata-katanya seperti sabda Tuhan. Sebab mempunyai kuasa untuk memberi kekuatan, memberikan semangat, memberikan penghiburan. Saudara tidak akan mau mendengar nasihat dari orang-orang yang saudara anggap gagal. Saudara tidak akan mau mendengarkan orang-orang dari tanda petik status sosialnya lebih kurang. Tapi ketika ada seorang konglomerat, saudara pasti akan mendengarkan. Kita akan mendengarkan. Dan bagaimana perasaan Ayub dalam kondisi tersebut dilukiskan. Ayub mengalami kepuasan batin. Sehingga ia tersenyum kepada mereka yang putus asa. Dan wajahnya disebutkan berseri-seri. Walaupun orang-orang di sekelilingnya sedang muram. Karena dia berada di dalam posisi yang kuat. Dalam posisi yang terhormat. Nah saudara-saudara, maka kita bisa melihat. Bahwa di dalam kehormatan dan kemuliaan yang Ayub miliki. Ayub memiliki otoritas sebagai seorang pemimpin. Di dalam Ayub pasal 29 ayat 25. Kalau kita lihat sebentar saudara, mari kita lihat ayat 29 ayat 25. Menggambarkan bagaimana kewibawaan Ayub ketika ia berada di dalam posisi yang sangat terhormat itu. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat. Seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Saudara melihat di situ. Ayub dalam posisi yang terhormat itu. Dia selain punya banyak hal, punya kekayaan. Tapi dia punya juga karunia rohani. Sehingga dia dapat berkata seperti seorang pemimpin. Bahkan juga seorang raja. Yang ucapannya sangat berwibawa. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari sanalah kita bisa melihat seluruh dunia, itu orang berpikir yang sama. Bahwa kalau orang ini kaya, kalau orang ini berkedudukan tinggi, yang ketiga kalau dia punya pengaruh, pasti orang ini akan dihormati. Dan karena itu kita juga tanpa sadar juga ingin mengejar. Saya ingin juga jadi orang kaya. Saya juga ingin menjadi orang yang berkedudukan tinggi. Saya juga berusaha kita semua menjadi orang yang mempunyai pengaruh. Agar kita bisa mencapai standar penghargaan itu. Dan kita tahu saudara-saudara untuk mencapai standar ini. Kaya, berkedudukan tinggi, punya pengaruh. Kita harus melakukan perjuangan yang sulit. Saudara harus mengeluarkan tenaga ekstra, waktu yang tidak singkat. Saudara berjuang terus menerus. Apalagi kalau di antara saudara pernah mengalami
masa lalu yang pahit, saudara ingin menepus, saya tidak mau lagi dihina. Saya pernah melihat bagaimana orang tua saya dihina, saya ingin menjadikan diri saya dan keluarga saya sangat terhormat. Saudara-saudara, namun tidak jarang orang menempuh jalan pintas dan juga dengan cara yang ilegal, agar mereka dapat segera kaya, berkedudukan tinggi, dan memiliki pengaruh yang besar. Nah, saudara-saudara, demi posisi itu orang kadang-kadang mau melakukan yang ilegal. Nah, saudara-saudara, tetapi hukum juga menyampaikan, orang-orang yang menghalalkan cara dengan jalan pintas dan ilegal, misalnya saudara melihat orang-orang ini korupsi walaupun ketangkap ya, tapi ya terus muncul koruptor-koruptor baru. Muncul juga orang-orang yang melakukan manipulasi. Dan manipulasi itu bukan hanya di masyarakat. Bisa terjadi di mana saja. Atau mungkin saya tidak tahu, kita juga mungkin terlibat di dalam manipulasi. Tetapi satu hal yang pasti itu soal waktu. Akhirnya semua orang yang melakukan jalan ilegal, menempuh jalan pintas ini, akhirnya toh akan dihukum. Seluruh harta bendanya dirampas. Nah, kalau orang seperti ini masuk dalam kelompok terpuruk di titik nadir, kira-kira saudara mendefinisikan atau merumuskan titik nadir itu apa? Gitu. Nah, kalau saya boleh mengatakan, dalam konteks ini, titik nadir merupakan balasan setimpal atau hukuman atas segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Dalam arti ini, makna titik nadir justru dibutuhkan agar hidup manusia berjalan secara benar dan lurus. Sehingga kita diajar bagaimana kita harus menolak dan menjauhi segala jalan hidup yang curang, yang korup, yang manipulatif, dan jahat. Saudara-saudara, tetapi mari kita perdalam pertanyaan kita. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang hidup benar? Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang rajin dan takut akan Tuhan. Tetapi mereka terpuruk di titik nadir. Padahal saudara-saudara, mereka memperoleh kekayaan secara halal. Jauh dari jauh dari kecurangan maksud saya. Dan benar-benar kekayaan itu merupakan hasil perjuangan yang panjang. Tetapi mengapa mereka harus mengalami situasi terburuk di titik nadir? Bagaimana kalau kondisi ini menimpa kita? Menimpa saudara-saudara dan saya. Padahal hidup saudara senantiasa berlaku jujur, tulus, jauh dari kecurangan. Saudara-saudara, kita makin melihat bahwa yang dimasukkan dalam tema ini terpuruk di titik nadir bagi orang-orang saleh. Bagaimana sikap saudara? Apabila kondisi terpuruk di titik nadir menimpa orang-orang yang hidupnya curang, manipulatif, dan jahat, merupakan bentuk disiplin dari Tuhan, merupakan hukuman dari Tuhan, sehingga mereka menerima balasan yang setimpal. Tapi bagaimana apabila kondisi terburuk tersebut di titik nadir menimpa orang-orang yang hidupnya benar, jujur, berintegritas, dan saleh? Bukankah timbul pertanyaan yang sangat menggelisahkan? Bukankah kondisi terburuk di titik nadir bagi orang-orang yang saleh itu merupakan ketidakadilan? Mereka seakan-akan mengalami kesewenang-wenangan
Apabila melihat orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak bermoral, kok dilihat tetangga yang koruptor atau yang jadi korupsi, kok hidupnya makin makmur. Wajahnya kok tampak bahagia. Mereka masih mempunyai pengaruh yang besar. Saudara-saudara, mari kita memperdalam firman Tuhan dari kitab Ayub ini. Di dalam Ayub pasal 30 ayat 1, Ayub berkata, "Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku." Ini keluhannya orang saleh, saudara. Saya, kata Ayub, dulu itu begitu berkuasanya, begitu berpengaruh oleh orang tua yang saya jumpai. Tetapi sekarang anak-anaknya mereka ini mentertawakan aku, mencemooh aku. Jadi di sini muncul kata penting, tetapi sekarang. Inilah juga diulangi di dalam Ayub pasal 30 ayat 9. Dimulai juga dengan kata tetapi sekarang. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita seringkali sebagai orang-orang benar, orang-orang saleh, menanyakan kalimat dengan kata awalnya tetapi sekarang. Ya. Teks Ibrani mengatakan wa'atah, tetapi sekarang. Mau mengatakan apa? Wa'atah atau tetapi sekarang itu? Yaitu bahwa dahulu Ayub hidup dalam kehormatan, kemuliaan, disanjung banyak orang. Tetapi kini dia menjadi bahan tertawaan. Dia menjadi bahan sindiran, ejekan, karena dia sekarang terpuruk dalam kenistaan dan kehinaan. Kenistaan dan kehinaan dalam konteks ini bukan karena Ayub kehilangan kekayaannya saja, tetapi juga kesehatannya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya kena penyakit yang menjijikkan. Tetapi juga disebutkan anak-anaknya juga meninggal. Dalam kondisi yang terpuruk di titik nadir, Ayub mendapat cemoohan dari istrinya sendiri. Lalu juga dari para sahabat karibnya. Dan juga anggota masyarakat di sekitarnya. Kalau kita coba tempatkan di posisi Ayub, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kondisi Ayub yang terpuruk di titik nadir, walaupun ia hidup benar dan saleh, itulah yang kemudian diungkapkan pada ayat 15 dari pasal 30. Ayub 30 ayat 15. Ayub berkata seperti ini, kedahsyatan ditimpahkan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Ini kata-kata yang begitu menyentuh sekali. Kedahsyatan ditimpahkan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, bahagiaku melayang hilang seperti awan. Inilah gambaran terpuruk di titik nadir bagi orang saleh. Jadi saudara-saudara, bagi orang yang saleh dan hidup benar, terpuruk di titik nadir merupakan peristiwa yang dahsyat. Timbul luka batin yang tak terbatas.
ditinggalkan. Sebab kemuliaan dan kebahagiaannya dicampakkan secara sewenang-wenang. Saya yakin siapapun orang yang saleh ketika mengalami situasi ini, dia akan bertanya, apa kesalahan dan dosaku ini? Berapa banyak anggota keluarga, papa, mama, ataupun mungkin saudara juga kalau mengalami seperti ini, saudara bertanya, apa salah dan dosa kami ya Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberikan satu jawaban bagaimana kita harus bersikap saat kita terpuruk di titik nadir itu. Tidak diragukan saudara-saudara bahwa orang saleh adalah umat yang hidup benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan setia kepada Tuhan. Tapi kita sering lupa bahwa justru karena orang ini merasa hidup benar, beriman dan setia kepada Tuhan, justru disitulah titik kelemahan mereka. Ini saya menyebut kelemahan sikap orang saleh saat mereka terpuruk di titik nadir. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah seringkali pertanyaan-pertanyaan teologis yang kritis. Jadi pertanyaan teologis yang kritis baik apa tidak baik. Tapi pertanyaan-pertanyaan teologis yang kritis tersebut seringkali mengandung tuntutan. Tuntutannya apa? Seharusnya Tuhan itu tidak memberikan kepada mereka penderitaan seperti ini. Seharusnya Tuhan ini melihat kesalehan mereka, kesetiaan mereka. Tuhan memberikan dispensasi. Sehingga setiap orang saleh, setiap orang benar, itu tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami perlakuan tidak adil, mereka tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang. Nah, saudara-saudara, mengapa ada tuntutan? Karena tuntutan tersebut didasarkan pada anggapan. Karena mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi tidak seharusnya mereka terpuruk di titik nadir. Nah, kita bisa melihat masalahnya mulai ketemu. Bahwa ada orang saleh, orang benar, orang setia, oke. Tapi ketika orang merasa dirinya saleh, benar, setia, lalu kalau tidak hati-hati, timbullah perasaan bahwa mereka orang yang harus mendapatkan dispensasi. Maka disitulah saudara-saudara penderitaan Ayub sebagai orang saleh makin bertambah berat karena ia mempertanyakan dalam pasal-pasal di dalam kitab Ayub itu ya, mengapa orang hidup benar dan takut akan Tuhan harus mengalami kesusahan, mengalami kehinaan dan penderitaannya. Jadi terbentuklah suatu logika yang juga berlaku banyak di dalam masyarakat, tapi logika itu salah. Logikanya orang saleh dan benar seharusnya hidup bahagia dan jauh dari kemungkinan kehilangan seluruh miliknya. Jadi hanya orang-orang jahat, orang-orang yang hidupnya tidak benar saja yang boleh menderita. Orang saleh tidak boleh menderita. Nah, saudara-saudara, sikap Ayub yang mencari pembenaran diri dengan kesalehannya itu justru semakin menempatkan Ayub mengalami penderitaan yang lebih dalam. Lebih dalam dibandingkan titik nadir. Jadi dia sudah minus-minus gitu. Kenapa? Karena pembenaran diri itu merupakan ekspresi orang yang mencari pamrih.
Jadi kelemahan orang saleh saat di titik nadir adalah pembenaran diri. Pembenaran diri karena mereka merasa sudah berbuat sesuatu. Mereka mengharapkan balasan, pamrih atas kebenaran yang telah mereka lakukan. Saudara-saudara, nah disinilah kita mulai disadarkan. Kesadarannya apa yang harus kita lihat di situ? Karena realitanya orang saleh dan orang benar itu tidak pernah kebal, tidak pernah imun dari kemungkinan mengalami penderitaan, ketidakadilan, kejahatan, dan kegagalan. Nah, ini yang harus digarisbawahi, saudara-saudara. Justru sebaliknya, orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang hidup saleh, seharusnya mempunyai satu ini. Namanya apa? Memiliki daya tahan. Dan yang kedua, kesiapan dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk saat mereka berada di titik nadir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa melihat kesalehan atau hidup benar tidak dimaksudkan sebagai spiritualitas yang mengharapkan pamrih untuk membayar kebaikan, kemurahan, dan kejujuran yang telah ia lakukan. Justru kesalehan dalam perspektif iman Kristen loh, saudara-saudara. Ya, saya katakan kesalehan dalam perspektif iman Kristen dipahami justru merupakan kesadaran teologis akan ketidaksempurnaan dan keterbatasan insani untuk berlaku benar di hadapan Tuhan. Ini saya ulang lagi. Kesalehan dalam perspektif iman Kristen justru dipahami sebagai suatu kesadaran teologis bahwa mereka insan-insan yang tidak sempurna, orang-orang yang terbatas secara insani untuk berlaku benar di hadapan Tuhan. Nah, mari kita cek saudara. Yesaya 64 ayat 6. Saudara lihat di dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata seperti demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi dikatakan kesalehan orang beriman itu seperti apa? Seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Nah itulah kesalehan dalam kekristenan. Mengapa kita tidak bisa mengharapkan pahala? Karena kesalehan kita ini seperti kain kotor. Makin orang mengklaim dirinya saleh, semakin dia kotor. Karena itu saudara-saudara, seorang yang mengandalkan dan membanggakan kesalehan dan hidup benar, justru menandakan bahwa kesalehannya itu telah tercemar oleh nilai-nilai dunia. Dan kebenaran tersebut merupakan pembenaran diri yang identik dengan kesombongan dan keangkuhan rohani. Jadi hati-hati bagi setiap orang yang merasa dirinya saleh, terlepas saudara Kristen atau bukan Kristen. Saat itu saudara benar-benar dicemari oleh dunia sehingga kita seperti kain kotor dan itu lahir dari kesombongan dan keangkuhan rohani. Jadi apa kita simpulkan? Ayub ternyata dalam kesalehannya itu dia tidak saleh. Kesalehan Ayub palsu dan ia terjebak oleh pembenaran diri yaitu kesombongan rohani.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap umat yang saleh dan benar saat mereka terpuruk di titik nadir, seharusnya disitulah kita memperlihatkan apa? Kapasitas rohani untuk menerima dengan iman realitas penderitaan itu. Mampu menerima ketidakadilan dan penganiayaan. Nah, dengan kapasitas rohani seperti itulah, maka orang benar, orang yang percaya kepada Kristus dapat menerima realitas penderitaan itu dengan sukacita. Mereka berbahagia secara rohani. Di dalam firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama. Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Nah, mulai ketemu saudara poinnya itu. Itulah kapasitas orang saleh, yaitu dia mampu menghadapi penderitaan dengan sikap iman. Saya teringat akan seorang tokoh ya, namanya Viktor Frankl. Nah, saudara-saudara, Viktor Frankl adalah seorang neurolog dan seorang psikiatri berkebangsaan Israel. Kalau kita membaca kisahnya Viktor Frankl itu sangat mengharukan. Sebagai seorang neurolog, sebagai seorang psikiatri yang sangat terkenal, tapi tiba-tiba hidupnya dibuat morat-marit, dihancurkan karena kemudian dia ditangkap bersama istri, lalu juga bersama kedua orang tuanya dan bersama saudara-saudaranya. Lalu dia dibawa naik kereta dan tiba di satu kamp konsentrasi. Nah, saudara, di situ kemudian dia bingung, ada orang yang disuruh kanan, ada yang disuruh kiri. Istri, orang tuanya, saudara-saudaranya dimasukkan ke kiri, dia ke kanan. Baru dia ngerti. Yang ke kiri itu langsung dieksekusi, di kamp konsentrasi, dan yang kanan itu tidak dibunuh tapi ditahan dengan penderitaan yang mengerikan. Jadi Viktor Frankl ini kehilangan keluarga besarnya. Nah, saudara-saudara, saat dia di penjara itu, dia dianiaya, dia diperlakukan benar-benar seperti bukan manusia. Nah, pada suatu hari ketika dia sedang bekerja di tahanannya itu, di depan tahanannya, dia melihat temannya, ya sama-sama orang Israel mati. Gitu. Lalu dia memeriksa, lalu di saku bajunya temannya ini ada sobekan itu. Nah, di situ ayat itu ya, dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu." Ayat ini saudara-saudara begitu membekas. Dengan ayat ini Viktor Frankl merasa dirinya dikuatkan saat dia menghadapi penderitaan. Lalu apa yang dia lakukan? Jadi kalau dia tuh dianiaya, dipukulin, dikencingin, dia membayangkan tidak yang menyiksanya itu. Dia membayangkan saat dipukul itu, dia membayangkan sedang mengajar di kelas, saudara. Jadi dia tidak membayangkan orang, jadi dia membayangkan di kelas, mengajarkan tentang psikiatri. Jadi karena itu dia kuat. Nah, pengalaman itulah yang menyebabkan Viktor Frankl setelah sekutu itu menang, Jerman dapat dikalahkan, Viktor Frankl kemudian menulis bukunya yang berjudul Man Search Meaning, manusia yang mencari makna. Dan dia menemukan apa yang disebutkan dengan konsep
logoterapi. Ya, logos, ya, firman, terapi dengan logos. Karena dia ngalami firman Tuhan ini menjadi terapinya dia. Nah, saudara-saudara, di dalam pemikiran yang dikemukakan oleh Viktor Frankl, dia mengatakan bahwa semua hal di dunia ini yang kita miliki dapat diambil, dapat direbut, dapat direnggut. Tetapi, kata Viktor Frankl, cuma ada satu yang tidak dapat direbut oleh siapapun. Apa itu? Kebebasan memilih. Artinya, setiap orang memiliki kemampuan untuk bebas memilih bagaimana ia merespon realitas kehidupannya. Bagaimana orang bebas memilih saat dia menderita. Dia bisa memilih menangis meraung-raung, menangisi diri, mengasihani diri, tapi juga bisa memilih untuk tegar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman yang dilandasi oleh firman, oleh logoterapi, oleh logos terapi, manusia mampu memilih untuk hidup bermakna, walaupun ia menderita dan terpuruk. Firman Tuhan itulah yang memampukan setiap umat percaya untuk hidup otentik dan bermakna di hadapannya. Nah, izinkan saya menyampaikan kutipan dari kata-kata Viktor Frankl. Dia kutipannya agak panjang, kira-kira berkata begini. Viktor Frankl berkata, pada akhirnya manusia tidak perlu menanyakan apakah makna hidupnya, melainkan mengakui bahwa dialah yang ditanyai. Singkatnya, setiap orang dipertanyakan oleh kehidupan. Dan ia hanya dapat menjawab kepada kehidupan dengan mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri. Ia hanya dapat menjawab kepada kehidupan dengan cara bertanggung jawab. Saudara-saudara, setiap kita memiliki kebebasan memilih bagaimana hidup bermakna dengan bertanggung jawab atas pengalaman yang kita alami. Sehingga ia tidak perlu menanyakan, apa ya makna hidup saya? Tapi yang penting, bagaimanakah ia menjalani kehidupannya secara bermakna. Nah, disinilah kita diajar bermakna di titik nadir. Saat orang beriman dan saleh berada di titik nadir, ia membuktikan bahwa hidupnya tetap bermakna. Sebab ia bebas dari perasaan mengasihani diri sendiri dan memperhitungkan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan. Sebaliknya, ia mampu bersukacita di dalam Tuhan dan menghasilkan karya-karya inspiratif yang membebaskan. Saudara-saudara, maka terpuruk di titik nadir atau penderitaan yang tak terperikan tidak boleh menghalangi setiap orang untuk menghasilkan dua hal, buah roh dan karunia-karunia roh. Buah roh saudara hafal, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi juga karunia-karunia roh. Ada 9, apa ya saya? Berkata-kata dengan hikmat, 2 berkata-kata dengan pengetahuan, 3 iman, 4 menyembuhkan, 5 mujizat, 6 bernubuat, 7 membedakan bermacam-macam roh, 8 berkata-kata dengan bahasa lidah, 9 menafsirkan bahasa roh. Tapi saya mau menangkap poinnya. Buah roh itulah karakter, karunia-karunia roh itu adalah kompetensi. Maka saudara, untuk mengakhiri khotbah saya, izinkan saya memberikan satu nasihat yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16 berkata demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu.
Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaknya ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Jikalau saudara orang yang hidup benar, hidup saleh, setia, dan saudara terpuruk dalam penderitaan, muliakanlah Tuhan di dalam penderitaan. Tapi ketika kita terpuruk dalam penderitaan karena kejahatan kita, mari kita menerima itu sebagai disiplin rohani kita, supaya hidup kita dikuduskan dan dimurnikan. Bagaimanakah, di manakah saudara berada? Sebagai orang saleh ataukah orang-orang yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan saat terburuk di titik nadir? Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, berikanlah kepada kami kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat memikul segala perkara. Dengan kasih karunia-Mu, kami dimampukan manakala kami berada di titik nadir. Walaupun titik nadir tidak senantiasa menunjukkan bahwa kami bersalah, tapi ketika karena nama Kristus, kami harus menanggungnya. Kami mendoakan anggota keluarga dan sesama kami yang takut mengakui Kristus di depan sesamanya. Tuhan, berikan mereka pencerahan dan kesadaran ketika kami malu mengakui Engkau di depan sesama kami, maka Engkau pun juga akan malu mengakui kami di depan Bapa di sorga. Berikanlah kami kesanggupan untuk bersaksi, menyatakan Kristus. Jauhkanlah dalam diri kami mental keong yang oleh karena satu tekanan kecil, keong ini sudah begitu ketakutan dan masuk ke dalam cangkangnya. Tuhan, tidaklah demikian orang-orang yang hidup benar dan saleh. Mereka memiliki kapasitas rohani yang besar. Bahkan kalau perlu, dengan kasih karunia dari Tuhan, kami rela kehilangan nyawa kami karena iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami yang hidupnya jauh dari kebenaran, kami yang mempraktekkan manipulasi dalam bentuk yang kecil-kecilan, manipulasi dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun, tapi itu merupakan potensi yang begitu dahsyat yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Sehingga ya Tuhan, ketika kami harus berada di titik nadir, terpuruk di titik nadir dengan segala manipulasi dan segala kejahatan kami yang kecil-kecil tadi, itu justru dimaksudkan oleh Tuhan untuk memurnikan, untuk meluruskan, untuk menguduskan kami menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bagi kami yang hidup benar tetapi harus menanggung hal yang tidak sepatutnya kami alami, ketidakadilan, orang merampas apa yang kami punya, atau kami harus menderita karena nama Kristus, kami percaya Engkau adalah Allah yang adil. Engkau akan membalaskan di dalam kedaulatan keadilan Tuhan. Kami dipanggil untuk mampu bersuka cita bahkan saat kami menderita, karena kami melakukan hal yang benar.
Kami berdoa Tuhan supaya kami sebagai sivitas akademika, kami menjauhkan diri dari segala kecurangan, dari segala bentuk-bentuk manipulasi dalam segala aspek. Tuhan, biarkanlah kami menghidupi dengan sungguh-sungguh, dengan serius, nilai hidup Kristiani, integrity, care, and excellence. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kami di masa pandemi yang mungkin kami harus mengalami penderitaan yang juga tidak dapat kami jelaskan. Kami tidak mengasihani diri sendiri. Kami tidak bersungut-sungut, tapi utamanya di masa yang sulit ini, kami dibangkitkan dengan daya kreasi yang tinggi untuk menciptakan, untuk membuat, untuk menghasilkan karya-karya yang justru sangat original dan membanggakan setiap orang, termasuk keluarga dan keluarga besar UK Maranatha. Bapak yang Maha Baik, Tuhan memakai setiap pribadi, para dosen-dosen kami, para pimpinan kami, agar semuanya menjadi para pribadi yang hanya dengan tulus mengasihi Tuhan. Sehingga dengan kasih kepada Tuhan tersebut, setiap pribadi menyatakan pengabdiannya yang optimal, sehingga pekerjaan dan seluruh karya di universitas ini bukan sekedar kami mencari nafkah. Bapak yang Maha Baik, Tuhan memberkati para pimpinan, baik para pengurus YPTKM, Bapak Rektor dan seluruh jajarannya, Bapak dan Ibu Dekan dan seluruh jajarannya, demikian pula Kaprodi di setiap unit masing-masing, setiap direktorat, setiap mahasiswa, setiap karyawan, biarkanlah kami dihidupi oleh cinta kasih Allah yang membuat kami menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kami boleh hidup menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkualitas. Tuhan memberkati setiap kami yang berulang tahun. Biarkanlah kami disadarkan bahwa usia kami adalah anugerah dari Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu, talenta, anugerah-anugerah Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memaknai hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami telah belajar firman Tuhan, bagaimana kami sebagai orang benar terpuruk di titik nadir. Biarkanlah kami seperti Kristus. Kristus yang kudus. Kristus yang adalah Tuhan. Yang benar, tapi menanggung penderitaan itu dengan ketulusan dan ketaatannya yang sempurna. Ajarlah kami seperti Kristus. Demikian Tuhan, doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, Tuhan kuduskan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman, ada kalanya kita merasa tidak ada jalan. Semua usaha sudah dilakukan, sehingga kita merasa berada di titik nol. Kita terpuruk di titik nadir. Namun, Bapak Ibu dan teman-teman, kita tentu tidak perlu cemas dan khawatir, karena kita mempunyai sobat yang setia, yaitu Yesus. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 201. Yang
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama merendahkan diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan inilah yang memampukan kita untuk menanggung segala perkara, bahkan saat kita berada di titik nadir. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat depan dengan tema berpuasa dan berbagi. Dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi supaya ibadah dalam Maranatha Family Fellowship ini dapat terus melayani dengan semakin baik ke depan. Sampai jumpa Jumat depan, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, integrity, care, dan excellence.